Para bapak, para jamaah sekalian yang sangat kami hormati, para asatidz rahimahumullah, khusus para Ustaz Haji Nur, Mukarram Ustaz Nasruddin, Mukarram Ustaz Harun Rashid, juga Bapak RW yang baru, Mukarram Ustaz Turki SPDI, juga yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bersama kita membaca surat Al-Fatihah bagi munajat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmat dan nikmat serta ampunan kepada para almarhumin, almarhumat, warga kita semua, para guru yang telah berulang rahmatullah, juga diantara para jamaah kita yang mereka telah mendahului kita, dan biasa mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang masih hidup tentunya anak cucunya, dan biasa Allah kuatkan iman Islam, memberikan semangat dalam rangka taat kepada Allah, juga Allah kuatkan iman Islam kita, keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
والأبصار وإلى حضرة سادتنا بمرضى عثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ بقار جلال قدس الله سره وإلى سيد الشيخ أحمد بن سعيد وسلطان ومن السجين وسيد الدولة محمد سلمان الرحمن الغزالي وإلى حضرة جميع الأولياء الصالحين المشهور بالمقارب خصوصا الحبيب أحمد بن إسماعيل بن مالك بن ياسر وإلى حضرة جميع العلماء العاملين والصالحين والصلاة والسلام والفضل خصوصا إلى حضرة سيدنا محمد وإلى مسجد سبع سبعون وسبع سبع سبع وإلى رتيق وإلى حضرة من السجن وإلى أرواح المسلمين والمسلمات سبحان الله في الكتاب شغل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumihi fi darin amin. Wa ruwiya bi khabarin akhar annaha lamma qadat sumul malaikatu yunaduna wa ahmadahu falamma ra'au malikan nasu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min haibatihi fayaqulu lahum man antum fayaquluna nahnu mimman unsila alaina al-Qur'anu wa nahnu mimman yashumu Ramadan. Halaman 23 paling bawah dan tulisan yang kemarin ya. Tapi Ruya bi khabarin akhar ya sekitar 8 baris dari bawah, begitu agak panjang bahasanya. Para bapak jamaah sekalian yang sama kami hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di sini telah diterangkan bahwa penghuni ahli neraka pada tingkatan yang awal ya, kalau dihitung dari atas, adapun kalau dihitung dari bawah adalah tingkatan yang paling atas, ya, tingkat paling 7. Mereka adalah min ahlil kabair min ummatil ladina matu walam yatubu. Mendengar bahwa baginda Nabi dari apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril yang merupakan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa penghuni ahli neraka ya, yang pada tingkat yang ke-7 ya, atau tingkat yang pertama dari atas adalah ahlul kabair, orang-orang yang dosanya besar. Bimin ummatika, dari umat engkau wahai Muhammad, alladzina matu, yang alladzina itu orang-orang matu ya, walam yatubu, dan mereka telah mati dan tidak sempat mereka itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini adalah kemarin terangkat penghuni ya. Sehingga apa? Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril itu, baginda Nabi ya, shock, baginda Nabi pingsan ya, sampai baginda
baginda Nabi itu nggak keluar dari kamarnya, dari rumahnya, dan nggak nerima tamu, nggak mau bicara sama orang, kecuali ilaf sholati, kecuali keluar baginda Nabi kalau mau menunaikan sholat berjamaah, baru keluar baginda Nabi. Ya, selama 3 hari 3 malam setelah mendengar di antara umatnya masih masuk ke dalam neraka kalau mereka itu adalah orang-orang yang dosanya besar. Di mana dosa yang besar itu bukan sekedar kemarin mereka melakukan suatu pelanggaran yang besar saja, akan tetapi dimasukkan secara luas, walaupun dosa yang kecil tapi terus ditumpuk. Ya, walaupun kecil lama-lama jadi gunung. Itu termasuk orang yang dosanya besar. Dosanya jadi banyak, hitungannya segede gunung, itu termasuk. Ya, adalah masuk ke dalam neraka pada tingkatan 7. Oleh karenanya di sini akan walam yatubu, dan mereka itu tidak sempat bertaubat dari umat Nabi tadi, maka ulama mengatakan bahwa taubat itu hukumnya fardu ain. Ya, jadi taubat hukumnya fardu ain, wajib hukumnya bertaubat itu. Di Al-Quran, tubu ilallahi jami'ah, ya, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jami'ah, ya, secara keseluruhan. Ini banyak tuh ya. Kalau kita kemarin ngaji apa tuh ya, Minhajus Saniyah ya, kitab Minhajus Saniyah karangan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Di situ diterangkan ya ada beberapa hal-hal yang mesti ditaubati oleh kita, yaitu oleh umat manusia. Banyak sekali. Ya. Taubat, ya, diantaranya dosa yang besar, taubat dari dosa yang kecil, ya, taubat dari menyepelekan ajaran agama, taubat menghina di dalam agama, ya, taubat menghina pada makhluk, pada umat manusia, ya, taubat berbuat zalim, banyak sekali. Taubat dari unsur ria, taubat dari unsur hasud, unsur hajub, ujub, ya, unsur takabur, banyak sekali yang harus ditobati. Hanya secara poinnya taubat secara keseluruhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik luar maupun dalam. Ini namanya taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, ya, bukan taubat sambal, ya. Sambal pedas, nggak mau lagi pedas banget. Besok mesen lagi masih ada tuh sambal yang kemarin, ya. Itu obat yang sesungguhnya, ya. Mentobati secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini yang sebenarnya taubat, ya. Sehingga dia betul-betul kembali kepada Allah, ya, secara keseluruhan dengan taatnya kepada Allah, menjauhi, ya, seluruh larangan-larangannya, dan menunaikan seluruh perintah-perintah, baik perintah yang fardunya maupun perintah yang sunnah, sampai bertaubat melakukan atau dari melakukan sesuatu yang tidak berguna, itu ditaubatin. Orang yang taubat nasuha, sesuatu yang nggak ada gunanya, kudu taubat, tinggalkan udah. Ya, kenapa? Tidak ada gunanya, buat dunia nggak ada gunanya, buat kesehatan nggak ada gunanya, jadinya buat akhirat juga nggak ada gunanya, tinggalkan ya. Nah, itu taubat baru tuh orang. Taubat yang sebenarnya ini, ya, termasuk di antara para ahlu kabair adalah orang-orang yang tidak mati nggak sempat bertaubat. Apakah taubat itu perlu diucapkan dengan lisan? Pada hakikatnya perlu. Ya, pada hakikatnya dia bicara, ya, di hadapan Allah, ya, mohon ampun pada Allah, ya, mengatakan, ya, inni atubu ilaika, inna nahnu natubu ilaika ya Allah, min kulli dzambin adzim wa min kulli dzambin shaghir, ya, dari seluruh dosa yang besar dan dosa yang kecil. Tobat secara keseluruhan itu. Nah, ini baru datu tobat yang tadi ini yang membuat seseorang, ya, dihapus oleh Allah seluruh kesalahannya, seluruh dosa-dosanya, bersih dia. Nah, dijaga tuh, kalau udah begitu harus
harus dijaga, dipelihara. Namun karena manusia itu nggak lepas ya dari kesalahan, ya, nggak lepas dari kekeliruan, nggak lepas dari dosa, selalu ada, maka setiap hari kita kudu bertaubat kepada Allah. Nah, tobat diantaranya apa? Dari ibadah subuh sampai zuhur ada dosa itu, ya. Berangkat pagi keluar, kita olahraga, itu kan ya, lari pagi, ketemu dari situ. Ya, melihat juga mata kita kan, melihat. Enggak dilihat, sayang, ya, dilihat tuh, itu. Nah, itu udah apa? Ya, kalau kagak sengaja tebang lihat doang, emang enggak dosa. Enggak, orang lihat kok. Yang kita punya mah, apa kudu merem kita, nyumpur kita, ya. Apa? Dipandang yang enggak boleh. Yang mandang itu namanya lah, sampai leher kita diputus, pulur gitu, balik. Itu tuh, ya itu memang mandang. Kalau gitu tebang lihat tuh jelas ya, udah biasa itu mah, ya. Iya, negesin. Tegesin ukurannya ya. Nah, itu udah dosa itu ya. Sampai kita sholat diampuni tuh dosa-dosa yang begitu oleh Allah. Dosa yang kecil saat kita wudhu, kemudian kita takbiratul sampai selesai sholat, sampai berdoa, kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Nah, kalau dosa besar harus taubat. Kalau dosa besar mah taubat udah gak mau dah, ya. Misal jangan sebenarnya. Nah, harus dengan tahu apapun yang kita perbuat itu. Kata ulama, kalau kesalahan kita yang pernah kita perbuat, dosa maksiat yang pernah kita perbuat, sampai saat ini masih ingat kita, itu bertanda masih ada ampunan dari Allah. Bagus tuh orang kalau masih ingat sama dosanya. Kalau orang yang sudah nggak ingat sama dosanya tempo dulu, ya sama maksiatnya udah nggak ingat, dia udah lupa. Ini jauh dari ampunan Allah, jauh dari ampunan Allah. Orang udah lupa. Ya, makanya baik yang ingat maupun tidak, itu yang mintanya kepada Allah. Mintanya ya Allah yang sengaja ataupun tidak, yang saya ingat atau tidak, Engkau Maha mengetahui ya segala sesuatu tentang apa yang kami perbuat. Mohon ampun, taubat kepada Allah secara utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, bahkan setiap hari kita istighfar, kita mohon ampun ya, kita bertaubat kepada Allah. Habis zuhur sampai waktu asar dosa lagi tuh. Nah, ada lagi dosa. Orang sholat asar jam 5 setengah 6 ya, asarnya tuh udah ada lagi dosa. Wudhu ya, dosa kecilnya Allah ampuni. Sholat dosa kecilnya Allah ampun. Taubat dosa besarnya Allah ampuni. Itu diselang oleh 5 waktu. Belum malamnya tuntas ya. Nah, belum waktu duhanya itu ya, akan tetapi tadi nih banyak orang yang dosa besar itu nggak kerasa ya, makanya banyak bertobat. Orang yang merasa punya dosa itu orang yang bagus. Orang yang mulia adalah orang yang merasa punya dosa. Orang yang hina itu yang merasa nggak punya dosa. Bahaya buat dia. Ngerasa nggak punya dosa, ya, nggak mau istighfar gimana? Nggak mau tahu salah apa gua, ya, nggak ada dosanya gitu ya. Orang yang banyak dosanya itu harus, itu orang yang bagus dan dia kembali kepada Allah. Nah, ini penghuninya tuh ya, dari umat Rasulullah, dari umat Islam itu menahapi tahapan yang pertama dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai disinggung di sini di mana umat Rasulullah yang masuk neraka itu baik laki-laki maupun perempuannya ya, mereka tetap dihormati sebagaimana karena dia adalah umat Rasul, dimuliakan, masih dihormati ya. Kalau masih ada bekas wuduknya, mukanya pernah digunakan untuk sujud, min asali sujud. Lisannya selalu digunakan untuk kebaikan, untuk zikir. Itu lisan yang gak kebakar, wajahnya gak kebakar, badannya mah
kene-kene banyak. Ya, lidahnya kagak kebakar katanya, tapi badannya kebakar. Lah berasa semua. Ya, tetap aja berasa. Artinya ada sebuah penghormatan untuk umat Nabi. Kenapa? Pernah sujud, pernah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur, pernah baca sholawat baginda Nabi. Nah, itu ya. Ini kan kejadian ini begitu masuk neraka itu setelah syirat. Ya, setelah syirat. Nanti kan di padang mahsyar itu menerima kita. Dari menerima kita kemudian mizan. Ya, timbangan amal kita tuh mana yang lebih berat, ya, kebaikannya atau keburukan. Kemudian dari mizan tadi itu baru yang terakhir adalah syiratnya tuh, jembatnya di situ tuh. Ya, mungkin kalau timbangan masih bisa dicurangi, ya, kalau buku rapot masih bisa dicurang, mungkin gitu, tapi kalau syirat nggak bisa. Itu tergantung amal kita selagi kita hidup di alam dunia. Masing-masing orang tua nggak bisa belain anaknya, anak nggak bisa belain orang tua, ya, murid nggak bisa belain gurunya, guru nggak bisa belain murid, temennya nggak bisa dibelain. Kalau situ mudah. Waktu di mizan masih bisa, ya, dalam keadaan sangat sengsaranya di padang mahsyar itu kelak, ya, kita masing-masing jadi saksi, ya. Masing-masing jadi saksi semua di hadapan Allah. Kuntum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksinya Allah di muka bumi. Ya Allah itu dulu sebulan paling rajin dia. Ya. Belum maghrib aja udah datang. Umpama gitu ya, paling rajin dia. Nah, itu jadi saksi di hadapan Allah. Ada sebuah keringanan. Nah, di syirat enggak ada. Kecuali amal dia dan syafaat bagi dan syafaat bagi dan. Nah, dalam apa diriwayatkan oleh Muslim, ya, kan oleh Muslim bahwa seorang hamba Allah yang sedang berjembat di syirat itu kemudian terjatuh dia. Berjembat di syirat terjatuh. Rasulullah telepon ke malaikat, ya, ditelepon tuh ya, di WA ke malaikat, ya, kirim surat melamar, ya, WA tuh, ya, tolongin itu umat. Ditolongin, ditanya dulu, ya Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, kenapa emang? Dulu dia umatku itu sepanjang hidupnya, seumur hidupnya pernah baca sholawat kepadaku 1 kali. Masih ditolongin Rasulullah, ya. Ya, dicoba kemarin kita tangkap, ditaruh lagi tempat tadi, tempat semula dia terpelanting. Selanjutnya urusan dia udah orang baca sholawat sekali. Ya, pada baginda Nabi, sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, tuh, ya, gaple ayo terus, itu, tapi pernah baca sholawat sekali sepanjang hidupnya, ya, masih dapat syafaat. Jadi kita jangan berkecil hati, ya, masalah masuk neraka itu jangan berkecil hati, kita introspeksi diri. Caranya tuh introspeksi diri apa? Sejauh mana kesalahan kita, ya, sejauh mana ibadah kita kepada Allah, udah benar apa belum, ya, banyak kesalahan apa tidak, kita koreksi kalbu kita ini masih kotor apa tidak, gitu, ya. Kalau kalbu kita masih kotor, ya, iya, nggak bakalan bisa, kan masih illa biqalbin salim, ya. Bertemu kepada Allah itu kecuali orang yang hatinya sudah bersih, sudah selamat hatinya itu. Ini perlu kita koreksinya, insya Allah tuh. Dan jangan khawatir, dijamin umat Rasulullah itu masuk surga, dijamin oleh Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna jannata. Seluruh umatku itu akan masuk surga, seluruhnya dijamin. Illa man abah, kecuali yang kagak mau. Yang nggak mau yang bagaimana? Ya itu, ya, yang banyak maksiatnya di alam dunia. Ibadahnya kurang mau, maksiatnya. Ibadahnya mau, maksiatnya mau. Itu tuh yang
gitu. Kenapa dijaminnya? Nanti mah kalau sudah selesai masa hukumannya diangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah. Udah selesainya ya. Jadi jangan khawatir masuk neraka juga. Ya, umat Rasul mah. Tapi nanti akan diangkat. Ya, kita diperintahkan tetap berlindung kepada Allah ya, min azabin nar ya, lindung kepada Allah dari azab neraka. Enggak bakalan sanggup siapapun di situ kecuali orang yang diridhoi oleh Allah. Makhluk yang diridhoi oleh Allah sanggup masuk di dalam neraka. Ya, itu orang yang diridhoi itu. Kalau orang yang nggak diridhoi nggak sanggup. Para malaikat nggak apa-apa dia mah. Ya, kenapa? Diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Ya. Apalagi hewan-hewan yang kalajengking, ya, tunggeng, ular, serigala dan lain sebagainya, nggak mati dia di sana. Ya, kenapa? Diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah tuh. Kita juga kalau diridhoi oleh Allah nggak apa-apa masuk neraka. Aman-aman aja. Allah ridho kok. Ya. Tapi jangan mau. Ngridho yang itu mah ya Allah, kalau mau saya. Masih tentang juga mau itu ya. Aku ridho kepada kamu, tapi kamu aku masukkan ke neraka, mau kagak? Ya, masih tentang kita itu, begitu mah. Coba ridhonya kita, keyakinan kita sama Allah masih jatuh. Ya. Waruya fi khabarin akhar, dan diriwayatkan dalam hadis yang lain annaha, ya, bahwasanya neraka tadi itu lama qadathumul malaikatu, ketika neraka dinyalahkan kepada qadat menyalahkan para malaikat. Di api neraka dijalankan untuk penghuni neraka itu ya, yunaduna ya, mereka itu menyeru ya, wa ahmadahu, dan memuji dia ya, kepada siapa di atas tadi itu, yakni bila ilaha illallah. Dia memuji kepada Allah, yaitu pada Nabi Muhammad. Falamma ra'au malikan, maka ketika melihat ya, mereka itu kepada apa? Pada malaikat penghuni, ya, malaikat penjaga neraka maksudnya. Malaikat Malik, tuh lihat, enggak apa-apa dalam neraka dia. Malaikat Malik. Nasu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min haibatihi. Ya. Di mana mereka itu tadi lupa sebenarnya tentang sebuah nama yang agung, nama yang besar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayaqulu lahum man antum, malaikat itu bertanya kepada mereka yang sebentar lagi mau dimasukkan ke dalam neraka. Man antum, siapa kalian? Dari golongan mana kalian? Benderanya apa nih? Gitu ya. Fayaquluna, maka mereka berkata tadi itu, nahnu, kami ya, mimman unzila alainal qur'anu, kami dari golongan orang yang diturunkan kepada kami Al-Qur'an, yaitu umat Rasulullah. Wa nahnu mimman yasumu Ramadan, dan kami adalah termasuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan gitu ya, puasa mah puasa Ramadan tuh. Ya, sholat mah sholat, tapi punya dosa besar, belum tobat. Ini jangan beranggapan, makanya jangan dianggapan kita rajin ngaji, kita rajin sholat, kita suka puasa, kita suka baca Al-Quran. Ya, jangan beranggapan kita itu akan masuk surga sebelum kita taubat yang sebenarnya. Secara bukti kita nggak tahu dosa besar kita itu apa. Jangan beranggapan yang besar itu yang membuat Allah marah kepada kita. Terkadang dosa kecil pun membuat Allah marah kepada kita. Nah itu ya, sampai ada ulama mengatakan tidak ada dosa yang kecil ya, akan tetapi seluruh dosa itu besar. Kenapa? Karena kepada siapa kamu berdosa, itu yang dilihatnya ya. Walaupun dosa kecil pun gede yang namanya dosa. Jangan beranggapan ini berdosa kecil, yang pada akhirnya orang itu meremehkan ya, meremehkan Allah, meremehkan dosa. Nah, siapa tahu dosa kecil itu membuat Allah marah. Jangan beranggapan
ibadah kita yang besar itu membuat Allah ridho, jangan beranggapan seperti itu. Terkadang ibadah kita yang kecil itu juga membuat Allah ridho yang kita kagak nggak tahu gitu. Makanya banyakin aja udah ibadah mah, ya ibadah banyakin aja udah, yang mana aja kita sambar semuanya tuh, ya baik ibadah yang kecil, ya apa aja bentuknya, sambar aja udah. Siapa tahu di situ ada ridho, ada ibadah yang kecil yang Allah terima itu yang membuat Allah ridho. Nah, bagaimana kalau ibadah yang kecil doang, ibadah yang gede kagak? Ya, kagak ada tempatnya. Sedekah merajin, sholat kagak, gitu ya. Penting gue sedekah dan ini mudah-mudahan Allah ridho. Ya, kita emang kagak tahu itu, ya. Tapi dia sholat kan? Nggak sholat, nggak puasa Ramadan. Ya. Nah, cuma adik kita itu semuanya jaiz bagi Allah yang berhak, ya punya hak veto bagi Allah menentukan kepada hambanya ibadahnya yang mana yang diterima dan diridhoi oleh Allah. Ya Allah, tugas kita adalah ibadah, jalanin aja. Karena tugas kita sebagai hamba Allah ibadah aja udah, taat udah sama Allah. Ya, kita nggak tahu itu urusan Allah yang Allah terima ataupun tidak, itu urusan Allah. Ya, tugas Allah menerima dan menolak ibadah sang hamba. Tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Itu tugas kita. Gitu aja udah ya. Jalanin aja udah. Nah, di sini wa nanu mimman yasuma Ramadan. Fa yaqulu maliku, ya, maka malaikat berkata, ma unzilal Qur'anu illa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diturunkan Al-Qur'an kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Faiza sami'u, maka ketika mendengar ahli neraka tadi dari umat Rasul isma Muhammadin, nama Nabi Muhammad disebut oleh malaikat Malik, ya. Sohu, mereka itu berteriak, mereka itu menjerit, ya, mereka bergerak tuh. Waqalu, dan berkata mereka, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngomong dah, baru ngaku dia, ya, malaikat, ya Allah, kami ini diantara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayaqulu lahum malikun, maka berkata malaikat Malik itu kepada mereka, maka lakum fil Qur'an jazirun an ma'asyillahi ta'ala. Ya. Kenapa maka lakum fil Qur'an, apakah tidak ada buat kalian di dalam Al-Qur'an zajirun an ma'asyillahi ta'ala, larangan-larangan tentang maksiat kepada Allah Subhanahu. Ditanya begitu, emang di Al-Qur'an nggak ada larangan maksiat gitu, ya. Faiza waqafa bihim al-syafiri jahannam, ya, wa ilan nar wa ila zabaniyah qalu ya Malik izin lana, ya, panabki ala ampusina fayuzana lahum, ya, fayakuna dumu'a hatta lam yabqa lahum dumu'un. Ya, ketika mereka itu sudah sampai, ya, di depan atau di pinggir pintu neraka, tidak ada syafiri jahanam, udah di tepi tuh, ya, ya, udah di tepi neraka atau mau masuk dia, mereka minta izin kepada malaikat Zabaniyah. Siapa tadi? Umat Nabi Muhammad. Minta izin, apa izinnya? Minta diizinin, ya. Ya Malik, ya Malik, wahai malaikat Malik, izinkan kepada kami panabki ala ampusina, kami mau nangis dulu, gitu katanya, ya. Izinkan kami menangis dulu ini. Fayuzana lahum, maka diizinkan buat mereka itu. Fayabuna, maka mereka menangis. Adumu, ya, dengan keluar, ya, air matanya tadi itu. Hatta lam yabqa lahum dumu, sehingga enggak tersisa air matanya lagi, udah. Nangisnya air matanya udah enggak keluar lagi, sampai tadinya keluar tuh, ya, sampai udah habis tuh air mata masih nangis, ya. Fayabuna dumu, ya, apa namanya, maka mereka menangis itu adamu, dengan nangisnya nangis, dan yang keluar adalah air mata. Dan fayaqulu Malik, maka berkata malaikat Malik, ya, ma ahsana hadzal bika, ya, lau kana fid dunya, ya, kalau kana hajil bika fid
fid dunya min khasyatillahi ta'ala ma massatkumun narul yaum. Ya, waduh ya, nggak ada gunanya nangis sekarang mah ya, kata malaikat Zabani, kata malaikat Malik tadi tuh ya. Seandainya kalian nangis tadi tuh kemarin lagi di dunia tuh karena takutnya kalian kepada Allah, karena kalian bertaubat kepada Allah, tangisan taubat, air mata taubat, itu katanya ya. Nah itu yang paling bagus mah dulu tuh lagi di dunia. Sekarang menangis air mata darah sudah gak ada gunanya. Itu Pak ya, air mata, nangis air mata darah tiada guna. Udah dulu tuh lagi masih hidup, coba kalau sujud, sambil sujud di hadapan Allah mohon ampun keluar air mata, baca Al-Quran keluar air mata, istighfar keluar air mata, zikir la ilaha illallah sampai meneteskan air mata. Yang begitu yang dapat ampunan dari Allah yang terbaik, malah lagi di dunia. Ini mah kan kagak di atas kuburan yang pada tawa-tawa. Di atas nguburin orang pada tawa-tawa, pada bercanda-bercanda ya. Nah ini ya, makanya Masya Allah ya, ini ingatan bagi kita ya. Semoga kita selalu diterima amal ibadah kita ya, dosa-dosa kita diampuni oleh orang tua kita semuanya, taubat kita itu ya juga diterima oleh